Jibi ada di pot bungo. Iya tuh. Teng teng teng. Iya tuh. Jibi untuk bahas video kuburannya selesai. Kejadian di Maroko, tepatnya di desa Igran, Provinsi Utara. Kecelakaan di Padang ini mirip film horor Jepang. Iya tuh. Cik, 2, 3. Dah, mulai no! Sanak basuh balik Joy Yuan Tabuzari Yuan tagih budak salingnya di pot bungo Hariko sanak yang ada di Sandes Eskov. Sandes Eskos susah ya cek. Aduh, mungkin sana laman calia pasti kenal Joy kakak. Atau belum kenal sama sekali. Apa gaya jargonnya apa? Iya tuh. Iya. Bang komentar bang. Aduh, malu ya pada mbok. Ada Najib sama Lambo. Beliau adalah influencer Sumbar, konten kreator, apa selebgram, Konten kreator lah. konten kreator agak manunya. Kalau selebgram tuh good looking. Good looking. Iya. Apa IG-nya? IG-nya Jibijip, Jibi the Jip. GB The Jip. Digit. JIBIDJIB. Sebelum cerita lain jalan itu namo aneh banget. Kok bisa muncul gitu? Jadi awalnya nama panjang Jibi, nama asli Jibi itu Mujib Amar Hakim. Mujib Amar Hakim. Nah, Panggilan di keluarga apa? Mujib atau Oke. Jip lah. Jip. Jip. Kalau biasanya Oto ada mereknya gitu kan. Iya. Nah, jadi kalau dulu dari follower masih ratusan sampai akhirnya 10.000, itu masih pakai nama Mujib Amar Hakim, Bang. Oke. Cuman kepanjangan. Panjangan. Nah, waktu itu Jibi lah dapet panggilan dari awalnya Mujib jadi Jibi itu dapetnya dari kolaborasi sama salah satu konten kreator Pekanbaru. Oke. Namanya tuh Miss JJ. Miss JJ. Nah, ini tuh kreator Miss JJ berarti cewek kok ya? cewek. Oke. Alhamdulillah sejauh kok cewek. Ini lo badalek lah. Oh. Tuh. Terus? Dan Inyo waktu itu pas kolaborasi Jibi nak ada briefing sama sekali untuk memanggil diri Jibi kok Jibi gitu. Ya. Jadi Inyo saya punya inisiatif seorang Imbo Jibi. Terus kayaknya keren loh dijadikan nama panggung kok gitu kan. Yaudah Jibi ambil itu jadi nama panggung, orang-orang akhirnya kenal Mujib itu jadi Jibi. Jibi. Nah, berpikir tuh 10.000 nih buat sensasi skete nih kayak merubah nama, tapi kayak pamit gitu. Oh, Nah, pamit dari dunia media sosial. Nah, jadi responnya saat itu cukup ramai, Bang. Cukup ramai. ramai. Karena sebelum adanya Reza Arab, Ria Ricis yang mengisian pamit, Jibi lah pamit duluan dulu. berarti mereka nama niru tuh mana? Mereka yang meniru Jibi. Cuman waktu itu nggak se-famous mereka. Ya. Nah, jadi dari Mujib Amar Hakim, buat video dulu kayak Mujib Amar Hakim pamit dari media sosial. Dan emang pamit, si Mujib Amar Hakim itu emang pamit dari media sosial. Akhirnya muncullah Jibijip gitu. Jibijip dengan nuansa komedi yang baru. Tapi waktu itu yang Iyotu tuh Leonardo le Bang. Gitu. Nah, jargon Iyotu itu muncul saya bilo. Baru Bang, baru 2020 akhir Kok petang. bisa memuakkan Sarpo itu yo idenya kita. jadi itu Jibi punya inspirasi Bang. Jadi itu ada salah satu konten kreator TikTok namanya Abi Bayu. Ya. Jadi Abi Bayu kok isinya tuh konten komedi informatif. Nah, si Abi Bayu kok nampak Jibi menarik. Jibi angkat lo jadi konten yang sejenis dengan konten si Abi Bayu. Pokoknya salah satu kreator TikTok nasional. Dan kebetulan Jibi lihat pasarnya Leonardo di Minang le Bang. Leonardo yang buat konten kayak Iyo tuh Jibi kok di Minang le gitu. Karena kalau buat konten komedi dialog orang lah banyak gitu kan. Kayak Sinamo Fitgram kalau Bang tahu, kayak Dalip dan lain-lain. Itu lah banyak buat tuh Jibi bingung apa yang buat beda di Minang kok. Yaudah akhirnya Jibi buat lah konten komedi informatif. Nah, Abi Bayu tuh nama kontennya tuh ternyata. Nah, kalau Jibi tiru konten ternyata tuh bahasa Minangnya kironyo gitu kan. Bahasa Minang ternyata atau ada bahasa Minang lain gitu kan. Itu Jibi pikir jelas sama gitu. Kita nyoba punya inspirasi tapi jangan tiru habis gitu kan. Jadi akhirnya apa yo yang bertanya-tanya lah, yang menghasilkan informasi isinya yang awal clickbaitnya tuh bertanya di awal. Akhirnya dibuat lah, oh Iyotu banyak orang. Sebetulnya Iyotu tuh pertanyaan yang biasa sebetulnya. Dah, Tapi betul, karena Jibi yang membuat
menjadi luar biasa. Dan secara pribadi Ambo sana mangga mau mengundangnya di podcast sebetulnya cik persoalannya. Apa tuh? Ambo ingin matanya lebih banyak, manganya pakai jargon yang seperti itu yang kadang-kadang Ambo muak. Mungkin Ambo bagian dari haters. Masalah haters mereka mau tanya. Siap. Nah, merintis dari kapan sebetulnya? Dari 2006 balik. 2006 balik, kini followers sudah Kini follower alhamdulillah 40.600. apa bedanya seorang Dajib sebelum booming jadi konten kreator di IG dengan yang dulu? Perubahan yang mendasar itu seperti apa? Kalau dulu mungkin lebih ke GB itu emang pure benar-benar nikmatin konten, tapi yo hasilnya cuma orang tahu JGB, terus orang kenal JGB di jalan-jalan, di sapunya JB, punya banyak kawan itu sihnya. Nah do sama sekali nambah piti lanjo dulu do. Kalau kini ya lah. Kalau gini alhamdulillah. Alhamdulillah. Bukan tanya penghasilannya mana, tapi beko dulu. Nah sebetulnya kini kuliah kah, kerja kah, atau apa sana? Dari Tampang harusnya lah S2 bang. Tampang berarti. Dari Tampang. Dari Tampang. Tampang lah S2. Sebetulnya asli orang masih. Asli orang Pariaman bang. Oh, Asli orang Pariaman. agak acok ambo berhubungan jo-jo akhir-akhir ya. Pertanda apa tuh bang? Pertanda apa tuh? Nah, iya, JB masih kuliah. Masih kuliah? Masih kuliah, tapi semester akhir lah, Mas. Di? Skripsi di Unan. Di Unan? Di Unan. Nah, kawan-kawan aduh merasa Malu? malu pak kawan? Atau merasa lebih akrab gini? Atau merasa kok lah orang top gini di Sumatera Barat, itu masuk lah Mayan, akhirnya kawan madake, aduh nak seperti itu. Ada juga, tapi yang JB bisa lihat sejauh kok dari pertemanan JB alhamdulillah lain tidak memandang itu doh gitu. Jadi kayak usobo kawan di kampus yang emang JB dake lah, bisa disebut kawan dake di kampus tuh lain tidak memandang sia JB, tapi lebih ke memandang Mujib sebagai mahasiswa gitu, bukan si JB-nya gitu. Jadi kebanyakan kawan-kawan JB itu taunya dengan Mujib, personality Mujibnya, bukan JB-nya gitu. Resiko menjadi seorang yang famous di media sosial, salah satunya adalah kita punya haters, wak punya fans. Ya betul. Ambon nih tahu. Pernah nggak ketemu fans yang gila? Fans yang gila. Artinya mengajang-ajang taruh kamawak di kue, pernah nggak? Oh sejauh tidak bang. Cuman ada laporan dari kawan JB bahwa pas orang-orang ada cewek di ma gitu, JB lupa kawan JB komen cerituan. Jadi ada yang excited gitu nonton video JB kayak memakai gitu di video JB gitu. JB. Pernah minta telepon, minta foto enggak Baswa di Kalau jalan? minta foto alhamdulillah lah lah bang. Mbak Raswati. Wih sanang bang. Wih, masih bertanya-tanya kok wak sih gini kok minta foto orang. Apakah sudah fotonya? Wih fotonya atau gitu kan. Apa caranya strategi dari JB untuk mempersiapkan mental? Aduh orang kok yang mental artisnya enggak punya, walaupun dia punya. Nah, untuk menjadi mental artis itu harus siapkan menjadi public figure. Apa betul. sih yang langkah-langkah sampai kini yang dilakukan agar ikut terjaga kok? Kan nggak bisa sebebas dulu dah kan? Iya betul sih bang, betul. Nggak mungkin dia bisa cari dari apa orang kan nggak sebebas dulu dah. Dari awal nggak lo pengen mencari? Iya. Artinya tidak sebebas dulu lah Iya, menjalani nggak kehidupan. sebebas Ada dulu. batasan. Batasan seperti apa nanti dijago gitu? Lebih ke kayak mungkin pertemanan atau emang caleg-caleg orang yang tiba-tiba muncul, tiba-tiba ngaku-ngaku kawan. Nah itu sih yang wanti-wanti bang. Kadang-kadang nih pansos barang. Nah, pansos enggak. Kalau pansos Nggak kadang-kadang ambo kawannya tuh ambo dake kan kadang-kadang aduh jo, yang negatifnya ada Ado, ya. Cuman ya lebih ke feeling sih bang, rasa-rasuan kok orang kok punya tujuan elok atau tidak orang kok punya tujuan elok, apakah punya tujuan jaya atau baa gitu kan, lebih ke feeling saya bang. Jadi nggak ada patokan tertentu untuk mewanti-wanti dah gitu, lebih ke feeling aja. Oke, ambo harus hati-hati. Pertanyaan berikut hati-hati karena tidak ada niat body shaming. Oh, iya. Ada untung nggak sih badan gadang kayak Iko? Oh ada, lebih mudah cari bahan untuk konten. Nah, artinya begitu. Sering orang menganggap ketika body yang besar itu adalah sebuah kekurangan. Iya betul. Dan Cip bagaimana? Kalau GB dulu karena bingung cari karakter GB kok apa sih dulu apakah cuma video-video lawak atau baa. Jadi dulu ya bang, dulu karakter GB kok ya dah GB yang badannya kadang lah lailah untuk sementara memakai karakter itu. Tapi kebetulan kinilah dapat karakter itu
Jadi pengen menghilangkan karakter yang badan gadang lo, rencananya diet. Tapi masih ada rencana baru. Rencana diet. Hari ini besok lah diet. Ini nggak usah diet. Yo, catat tanggal video kok di tag bang. Tanggal mana juga bang ngecek rencana diet kok. Kok diet itu nggak jadi udah. Berapa berat badan ini? Ada lah bang. Sampai 100? Ada lah. Ada. Laksana, tahu kan sana? Tahu sana. Nah, usia kini tanya. Berapa usia? Usia. Kalau Bang Tako dari Face, kalau masih kuliah tuh usia 20-an. oh 20-an. Kok kalau enggak usah dicari dari kuliahnya Bang. Dari Face pertama Bang cari. Enggak bisa. Kalau kuliah sampai puluhan bisa sana. Enggak. Jibi kini alhamdulillah 23 tahun, Bang. Masih sangat muda, berarti alum pikir untuk nikah kan? Ada sih rencana. Nikah muda? Rencana. Ada planning untuk nikah muda? Ada planning untuk nikah. Tapi tergantung ya, berharap dia pada yang kuasa gitu. Nggak. Tergantung petunjuk. Kenapa berpikir untuk nikah muda? Pertama karena saya ada pacar, Bang. Oh, ada yang bebas. Oke. Terus kedua karena di keluarga Jibi bertiga pada kakak. Jadi 2 orang ala nikah, Bang. Jadi kayak kakak lah magiah cucu ke mama gitu. Jadi kayak pengen saya mencari mama gendong anak dari Jibi gitu. Waduh, lah jauh pengen Jibi. Nah, insecure dari pandang aku. Tunggu ya. Dalip tuh mau ngamuk. Sebabnya sakit hati kalau bicara pernikahan kan. Kalau Dalip sensitif bahas nikah, Bang. Kalau Jibi agak sensitif kalau bahas skripsi. skripsi. Waktu membahas nyo ngamuk aja masalah itu tuh. Iya, Bang. Nah, ketika memilih untuk nikah muda, ya, berarti kan harus siap secara mental. Harus wisuda dulu pastinya, Bang. Nah, ada hal yang membuat Ambo menjadi tertarik ketika komitmen untuk menikah muda, berarti lah siap dari segi finansial. Berarti yang konten kreator di Poko memang kayo-kayo di sana. Bara penghasilan Jibi Salamu jadi dalam sebulan ranknya bara kira-kira. Dalip nyabuin betang, Bang. Dari Yaboy. Udah ya, Bang, sampai deh Dalip. Bara kira-kira. Ayo, Bang. Sampai 10 juta sebulan? Oh, enggak sampai. Alun sampai. Nah, doaan sih sampai, Bang. Kalau seandainya penghasilan tersebut cukup nggak untuk menghidupi seorang Jibi dan istri dan anak? Kalau Jibi pikir, kini Jibi merasa Jibi nggak fokus karena terbagi-bagi fokus kan, Bang. Ya. Kini kuliah Jibi terbagi fokus dengan kuliah, terbagi fokus dengan content creator. Tapi Jibi merasa sedangkan Jibi tidak fokusnya, Jibi lebih bisa mendapatkan segini gitu. Ya. Kalau misalnya lah wisuda, Jibi pengen fokus rencana. Nah, jadi mancang-ancang sih dari kini lu kayaknya sih kalau setelah wisuda bisa lebih fokus, bisa lebih banyak lagi gitu. Apa yang lah diperoleh dari hasil sebagai konten kreator kok? Rata Bali apa? Kalau Dali patahnya cerita sedang bangun rumah. Kalau iya, Dalip sedang bangun rumah. Jibi baru beli HP seorang sih, alhamdulillah. baru HP seorang, tapi naragonya udah pelalan 6 juta. Amin aja lah. Nah, banyak orang ketakutan orang ketika dengan konten kreator itu selalu merasa bahwa mahal tuh majunya. Nggak tahu dewak do kadang takut sama minta tolong untuk mengiklankan apa Pak. Iya. Mbak, emang mahal? Nggak loh sih, Bang. Tergantung kalau misalnya kayak anak kuliah misalnya yang bangun usaha, Jibi siap bantu gitu. Kayak kalau emang nak ada dana ya udah kirim aja barangnya. Kalau emang jujur, kalau jujur emang baru mulai nak kuliah ikut segala macam, Jibi bantu. Karena Jibi merasa lo rasanya jadi anak kuliah yang merasakan akhir bulan, yang makan jotal 2. Tarif standar, Pak. Tarif standar. Oke lah, kalau itu bantu kawan, bantu yang apa. Artinya tuh program surga, program akhirat, ibadah, Nah, yang kini kok yang profesionalnya, misalnya di IG story sekian, sekian, itu tarif-tarif standar. Oke, Jibi bongkar sih kok, Bang. Bongkar saja. Kalau untuk saat ini, alhamdulillah belum ada kenaikan rate. Waduh. Semakin banyak followernya mana aja. Dalip itu loh, Bang. Iya, makanya kajak ini. Jadi Jibi kebetulan ada program YouTube. Jadi program YouTube tuh emang Jibi cari sponsornya sekalian. Yeah. Kalau dan beberapa alhamdulillah ala dapet dari beberapa brand-brand gadang, dan Jibi matokan tarifnya tuh
kisaran ya Bang, JBLGC kisaran 1 sampai 2 Bang. 1 sampai 2. Ya. Yang itu apa saja tuh? Itu satu kali produksi konten IO2 tuh gitu. Oke. Satu kali produksi konten IO2 dan itu include lo kalau yang paling tinggi kan dua sekian lah. Kalau yang pakai murah ada nggak sih? Oh ada Bang, ada yang di bawah Cie. Karena banyak yang bertanya ketika Patang Dalip muncul, kalau IG story bara sih sebenarnya bisa nggak kami kontak kalau diposting di apa bara gitu. Kalau IG story rata-rata kalau JB pantau konten kreator ya Bang, konten kreator Sumbar, rata-rata story-nya harusnya dari mulai 100, bahkan ada yang mulai dari 50.000 sampai 500.000 paling mahal 500.000. JB nak berani masang 500.000. Paling kareh JB masang paling 200 atau 300 untuk Insta story. Oke. Kalau penggarapan iklan videonya JB, Iya. kemudian JB menayangkan dan iklan itu tarif bara. Oh itu yang tadi Bang, sekitar 1 sampai 2. Tapi beda hal kalau misalnya emang si klien pengen membuat video komedi. Jadi kebetulan JB ini Minang Lip jadi script writer loh. JB suka membuat video-video ibaratnya lawak Minang yang berdialog gitu. Jadi kalau emang klien pengen dibuatin kayak itu bisa, tapi ada tarif tertentunya dari Minang Lipnya gitu. Ya karena tentu melibatkan banyak orang pula di sini. Betul Bang, iya. Nah, ada cie yang jadi masalah di Ambon. Haters kan cukup banyak gitu. Woi, banyak. Kadang-kadang bahasa hater tuh bahasa sangat kasar. Bang menghadapi kondisi seperti itu. Munculnya kadang mode orang sekolah sampai gerbang Bang. Bang menghadapi hater seperti itu. Kalau kalau awal-awal pasti gampang-gampang. Kalau awal-awal dapet haters Bang, pasti kayak camai-camai. Dulu yang wak gampangan tuh awak diturinya di orang tuh gitu. Dikata-katainya secara langsung. Tapi ternyata yang wak celek ini rata-rata orang kayak itu kaum rebahan, kaum yang kasa-kasa mengecek, mohon maaf beban keluarga. Lebih headline dari sana. Merasa tersindir. Dan ada karajo. Tidak ada karajo, terus sibuk mencari orang. nah mencari tetangga, dapet onda barunya. Iya. Gitu lah Bang. Sering baca komen enggak? Kadang-kadang Bang kalau lagi pengen Baca. Jibi baca. Kalau lagi pengen mana Jibi ladeni kadang. Oh malah gitu. Ya, tapi kalau suasana hati sedang baik, suasana hati sedang tenang, Jibi ladeni. Jauh ada maksudnya Jibi ladeni, tapi ladeni dengan baik gitu. Karena orang-orang haters tuh ada sebagian yang cuma pengen dinotis Bang, cuma pengen nawak balik. Betul. Ya, jadi kayak mencoba mencari perhatian. mencari perhatian Bang. Jadi ketika Jibi balik malah jawabnya elok Bang, Jibi balik elok, jawabnya elok. Iya maaf Bang, abang dia nak balik komen. Oh itu ternyata ada sebagian yang kayak gitu. Ada sebagian yang emang pure nak suko gitu lah Bang. Kini follower rata-rata dari kalangan ibu-ibu kah, bapak-bapak kah, anak muda, remaja, laki-laki, pria atau waria? Masuk lah tuh saleh itu. Di Instagram sih nak ada sih yang waria. Ada deh ya. Di algoritmanya nak ada sih Bang. Cuman kebanyakan follower JB itu cewek, 60% cewek, kalau Dalip 70% cewek Bang. Oh, dari cerita Dalip pertama. Iya. Jadi kalau JB 60% lay alhamdulillah, lay banyak lah cewek gitu kan. Iya. Itu kalau rata-rata usia dari usia 20 lah sampai 40 tahun lah Bang followers. Nah kalau Dalip Patang tuh, Dalip kan mengaku jomblo sih tadi kok. Iya. Kalau JB kini nyala punya pacar keceknya. Nah, pertanyaannya, pernah terjadi konflik nggak dengan yang Bebko gara-gara fans, gara-gara IG, gara-gara profesi yang jalani? Oh, mungkin bisa tanya langsung sih kau. Nah, mau tanya langsung kan? Alhamdulillah enggak dari pasangan JB yang sekarang, alhamdulillah lagi mengerti. Sekarang emang sebelumnya ada yang lain. Lagi. Pada orang kenal pacar. Berapa kali pacaran? Lah bara ya Bang. Empe lah Bang. Playboy juga jauh. Nah, yang pacar kini berapa tahun jalannya? Setahunan lebih Bang. Setahunan lebih. Ini berarti support. Alhamdulillah support. Tadi wak sering nyebut yang ada namanya Dalip. Iya, gitu kan. betul. Sebetulnya koneksi antara JB dengan Dalip apa sih? Nah, jadi dulu Dalip itu emang mulai tadi yang cerita nih Bang. Iya. Mungkin kalau penonton belum tahu. Jadi Dalip tuh salah satu keinginannya tuh pengen mempersatukan para influencer, konten kreator, bahkan penyanyi sekalipun di Sumatera Barat. Minang gitu ya? Artis Minang, para penggiat media sosial lah terutama. Pengen menyatukannya gitu. Yang waktu itu Dalip masih belum ada akun pribadi kan Bang, masih Minang Lip. Nah, jadi
Di situ awalnya JB kenal pas Dalip mengundang kawan-kawan kreator di Sumbar tahun 2007 balik untuk makan bajamba. Alun ada buat konten sama Iya, iya. makan bajamba saya bahasa sama mau tahu. Tapi sehari itu saya orang tuh berpisah langsung dan yang bertahan waktu itu cuma 3 orang. lima orangan yang JB inget. JB ada namanya kreator Datex seorang lain dan ada satu lagi almarhum Aisudah gitu. Aisudah yang JB pakai baju bang. Oke. Ya Aisudah dan Aisudah kok nama aslinya Bang Sukri gitu. Nah jadi kami bertiga yang waktu itu cukup bertahan yang selalu support Dalip yang sampai Dalip bisa membangun tim kayak gini gitu. Dari dulu emang tujuan Dalip tuh pengen bangun tim. Nah jadi dari situ JB awal kenalnya aja Dalip sampai kini gitu bang. Seberapa susah sih Wak membangun brand untuk seperti konten kreator di Sumatera Barat? Kalau JB pribadi bang, susahnya tuh di konsistensi ya. Konsistensi JB itu agak susah mempertahankannya bang, susah. Mungkin itu loh yang dialami sebagian sama kawan-kawan remaja lainnya ataupun kawan-kawan kreator lainnya. Konsistensi terhadap konten tuh bang. Postingan termasuk postingan. Termasuk postingan. Pernah nggak ngalami ketika nggak posting kemudian punya menurun? Pernah bang. Pernah ya? Pernah. Jadi kayak JB pernah nggak posting selama sebulanan, terus follower turun bang. Justru turunnya karena posting balik gitu. Jadi setelah lama nggak posting, baru posting balik, akhirnya lama nggak aktif, unfollow lah. Mungkin kayak itu bang, orang betul, gitu. Bang. Betul. Nah, ada yang kalau orang kan, Bang boleh minum bang? silakan. Awak nunggu tadi. Ambo tahan satu. Awak nunggu. Nah, kalau Dalip patang, ambo tanya. Kawan-kawanku kan acak ngecek, alah hidup dari dunia endorsannya sok loh. Dan abang pernah, ini malah ngecek, malah pernah terjadi gimmick seperti itu. Nah, JB sendiri pernah nggak ngalami umpatan kawan-kawan atau mungkin DM ide dari endorsan sok lo gaya, pernah nggak seperti itu? Secara langsung nggak ada bang, tapi mungkin di belakang mungkin banyak. Dan itu pun dialami kawan-kawan lain bang, kawan-kawan kreator lain. Nah, kawan-kawan kreator menanggapi kalau seperti itu apa? Kadang-kadang kok merasa terhina banget kalian endorsan ya gitu. Itulah JB ya, lo kayak Mbak Ayo. Itu kan lah ada sebagian orang termasuk JB pun memang menjadikan itu profesi gitu. Ya namanya profesi, ya itu profesinya itu dapat sumber pitih balai gitu. Nggak bisa dipungkiri itu kalau emang dikaji-kaji profesi apapun bisa dikasah mengecekan mode itu lah, dikasan mode itu gitu. Ada nggak keinginan karena kalau cukup terkenal untuk Sumatera Barat orang tahu siapa? Alhamdulillah. Ada nggak langkah ikut menjadi batu loncatan? Contoh akan terjun ke dunia politik misalnya ingin jadi caleg atau apa? Ada nggak keinginan seperti itu? Wah, JB baru membayangkan bang kalau JB di dunia politik. Wah, jadi apa politik di Sumbar? Sebetulnya akan lebih mudah dikenal sama masyarakat sebetulnya. Oh iya bisa kan? bang, bisa gitu. Mungkin Cita-cita seperti apa sih? Impian yang belum terwujud kini apa? kalau JB jadi orang politik, kalau Nah, yang impian terwujud, gini, ya. kalau yang terwujud apa ya bang? Masih banyak sebenarnya bang. Lebih ke impian atau tujuan JB yang belum terwujud ada yang cukup gadang ya bang ya. Emang rata-rata belum terwujud kayak pengen dikenal masyarakat Indonesia lah target Kalau JB. kini mungkin Sumbar. Masih kini Sumbar Luan Sanso lah bang. Pengen dikenal secara nasional, pengen lebih fokus lah di industri kreatif, pengen mengembangkan, pengen punya perusahaan seorang dan lain-lain lah bang. Apa sebetulnya strategi untuk bisa dikenal di apakah harus sarupo yang lain? Kita bikin sensasi dulu, viral, baru bisa naik atau apa? Itu bisa bang, itu bisa. Atau yang kedua emang karena konten. Biasanya orang yang naik karena viral, kalau orangnya nggak pandai mempertahankan, ianya bakal capek lo turun bang. Jadi capek naik, capek lo turunnya gitu. Bisa kayak itu. Cuman ada beberapa konten creator yang jadi patokan JB kayak kalau bang tahu misalnya ada YouTuber Maeli namanya. Maeli itu emang dari konten creator pure, konsistensinya kuat dan nge-push taruh apa yang nya inginkan tuh sampai nya dapet nak berhenti lah. JB pengen patokannya kayak itu bang. Jadi emang nge-push taruh nak berhenti sampai akhirnya apa yang wa inginkan tercapai. Dan yang JB lihat Maeli itu kini lah jadi artis gitu. Dan urek malu harus diputih step berarti ya? Ayo. Pada saat kamera ngerekam. Urek malu tuh. Betul. Tak masuk gitu bang. Nah, dalam kondisi seperti itu artinya ada perjuangan langkah sebetulnya, strategi sebetulnya. Iya bang. Nah, ada timbul kejenuhan nggak sih?
saat kau harus upload konten, aduh nak kejenuhan. Oh ada bang, ada. Kenapa Menurut ada? JB rata-rata pun konten kreator atau influencer lain mengalami hal serupa bang. Sering gagal mereka karena jenuh. Nah, kayaknya karena jenuh. Karena pertama kadang karena jenuh pertama, kedua tuh gara-gara jenuh tuh inyo stuck di konten. Bingung nyoba konten apa lah gitu. Jadi kadang-kadang gara-gara itu inyo berhenti buat konten gara-gara paniang nyo ana enggak dibuat Ada, lekoh gitu. Nah, sebetulnya kalau bisa mau kok mengatasi persoalan untuk kejenuhan itu. Kalau JB lebih ke pai ke kawan-kawan influencer lain atau ajak orang-orang tuh ngumpul Diskusi, untuk sharing. diskusi, sharing kayak Iko lah bang. Jadi Iya. lebih terbuka pengana tuh gitu bang. Nah, Jibi kan punya konten YouTube juga. Ya, YouTube alhamdulillah. Apa YouTube-nya? YouTube-nya JB Jeep loh. Sado platform namanya JB Jeep. Kenapa lebih berkembang Instagram ya? Karena waktu tuh notisnya media sosial yang gadang kok menurut JB Instagram bang dulu. Ya, Dulu ya. notisnya. Tapi kini lah mulai notice ada platform lain yang cukup gadang, TikTok, ada platform lain yang cukup gadang, YouTube. Ya udah kini baru notice untuk mengaktifkan lah bang. Jadi kini lebih aktif di mana? Di IG dan TikTok. TikTok ada? Di IG bang. Di IG. TikTok ada? TikTok ada. Malah lebih tinggi follower TikTok pada IG bang. Oh ya? TikTok pada? TikTok alhamdulillah lah masuk 300.000 followers. 300.000 follower. Iya, di IG 60.000. Cuman TikTok baru merintis 2009 balik rasanya bang, 2009 balik. Dan Baru. masih aktif dengan TikTok? Masih aktif. Balik lihat ke pertanyaan tadi, ada jargon. Iya tuh nanambo sampai muntah sana gitu lah. Nah, ada ndak perubahan yang terjadi ketika menggunakan jargon dan sebelum menggunakan jargon? Oh, ada, Bang. Perubahan dari peningkatan follower seperti itu. Ada. Endorsan, ada. Ada, pasti ada. Karena itu emang target JB itu emang menjadikan itu karakter bang. Jargon, karakter JB emang memperkuatnya di situ. Jadi ketika orang menyebut JB yang mah, JB yang iyo tuh gitu. Ada yang apa? Ada joget-joget. Nah, ndak itu tuh kan ada yang suka, ada yang ndak. Pernah ndak melakukan semacam survei? Anda suka nggak dengan Oh, secara langsung enggak bang, tapi lebih ke komen aja. Calik bara orang yang suko, bara orang yang enggak suko. Jadi misalnya di komen dari 100 orang ada agak 5 orang yang enggak suko, masih seketek lah. Jadi rata-rata emang orang suko gitu. Oh lucu, oh terhibur lah. Berarti emang sesuai target marketnya sama JB gitu. dari endorse yang masuk yang paling disenangi apa? Yang paling Usaha disenangi makanan, kuliner. kalau yang ngaco masuk emang kuliner ya. Yang paling disenangi emang kuliner gitu bang. Jadi ketika kuliner masuk ya wah perlu makan siang lah dah gitu. Mantap. Dalip pun gitu. Iya, Jibi iya, belajar dari Dalip bang. Jadi Jibi belajar dari Dalip tekniknya tuh ketika misalnya ada endorsan besok masuk, ya udah besok makan diatur. Jam berapa endorsan tiba jam 2 misalnya itu jam 3. Jangan makan sampai jam 3. iya. Jadi ketika awak makan di endorse terlihat lahap karena emang dari pagi lu makan. jadi Itu jadi ada orang berpikir mau deko konten kreator itu nyoba konten endorsan bukan itu adalah bagian dari kerja mereka, Iya. cara mereka menjual jasa. Iya, betul. Karena yang namanya orang di Jawa kadang-kadang cimiin hantaba, Betul bang. apalagi ini nggak berada di posisi itu. Betul bang. Sementara dunia kok kan berubah kok. Betul. Semua serba digital, promo pun semua digital dan itu adalah sebenarnya peluang yang bisa dimanfaatkan. Dajib, Dalip pun lah sebetulnya lah memanfaatkan peluang itu. Betul, Bang. Sebetulnya banyak anak muda awak yang bermimpi ingin serpo JB. Betul, Bang. Banyak, cuma mereka nak tentu balik tadi kang konsisten tadi. Dan berani memotivasi rek malu seketek. Nah, Iya, badan ini mesti walu seketek. sebetulnya konten yang seperti apa sih disukai netizen? Menurut JB kalau kini ya bang, kalau kini konten yang receh, konten yang simple, konten yang menghibur. Tiang nyobana sebenarnya menghibur bang. Gitu. Menghibur. Jadi pun kalau emang punya channel YouTube, kalau masuk Instagram atau TikTok, itu kan rata-rata potongan bang, Iya, potongan iya, video. iya, iya. Jadi karena target market orang Instagram atau TikTok, jadi lebih ke Instagram atau TikTok ya bang. Orang-orang milenial, orang-orang yang skor bahan, jadi orang-orang tuh pengen simple. Nah rata-rata untuk market JB saya lihat emang orang-orang tuh kini pengen yang simple, pengen yang receh, pengen nggak usah barek-barek mana pembahasannya penting menghibur gitu. Kebanyakan orang suka kayak itu gini bang. Dalam mengerjakan Iko punya manajemen surang artinya ngatur atau punya asisten atau apa atau memang full pure sendiri? Kalau kini alhamdulillah masih seorang. Masih seorang. Ada kawan-kawan lebih ke kawan-kawan menolongan kayak admin endorse tolong dibantu. Ada kawan-kawan yang jadi kameramen atau editor JB sesekali, yaudah
lebih ke ya minta tolong lah bang. Tolong, kawan. Alun-alun ado secara terstruktur JB manajemen untuk JB Jeep lah gitu. Cuman kalau di Minang Lip alah gitu. Lah ya. Nah, kalau masalah budget, misalnya ada kang di sana kita mungkin yang tertarik dengan plafon anggaran sekian, masih bisa nego atau apa? Kalau konteksnya kawan atau dun sana, jadi biasanya kalau nyotanyo kan harga kawan lah sih kan. Jibi bakal lagi harga tinggi gitu. Karena kawan Jibi biasanya menolongan Jibi dengan harga tinggi. Dia, kutipan kok diambil dari Panji Pragiwaksono. Jadi kalau kawan yang harga kawan tuh lebih tinggi sebetulnya. Harga kawan lebih tinggi karena nyo menghargai wak gitu kan bang. Nah, itu persoalannya memang dari dulu. Sering awak tuh ada kawan lama nengang Iya, lah. betul, Harusnya kalau memang kawan tinggian harga Iya, betul, itu Bang. cara membantu kan. Jibi pun kayak kalau misalnya do kawan Jibi buka kafe, ndak pernah Jibi minta nego bang. Maksudnya walaupun misalnya lagi nak berpitih wak, Iya. jangan nego minimal, jangan nego gitu. Jibi hargai karena nyo berusaha lo di situ kan bang. Ada efek profesi lain nggak setelah menjadi viral di Siko, artinya menjadi konten kreator? Artinya ada nggak profesi lain akibat dari ketenaran Niko mendapatkan profesi lain? Artinya bisa jadi komedian di saat acara-acara tertentu, Oh, iya, iya. MC atau apa? Ada nggak seperti itu? Sejauh kok baru tawaran sih bang, baru penawaran. Dan beberapa waktu lalu Jibi sempat jadi MC loh. Jadi ada gara-gara Jibi masuk terjun di konten kreator, ada yang jadinya menawarkan di MC, ada yang bahkan menawarkan untuk masuk jadi pemain film. Waktu itu pemain Nio masuk ke filmnya Boy Chandra. Ya. Yang waduh lupa Jibi judulnya. Pokoknya ada film Bang Boy Chandra, Ya. cuma karena kendala Jibi pribadi ada kendala, jadi nggak dimasuk loh. Jadi bagi Cik Bang tadi emang gara-gara konten kreator kok, emang bisa dapet profesi lain kayak MC, kayak main film, ya. bisa gitu. Nggak tertutup Cuma ada kemungkinan. tawaran. Kalau Sama kau tawaran ada? Sempat menjalani profesi? sempat menjalani dan beberapa waktu belakangan ada lo tawaran balik. Nyaman nggak? Kalau Jibi lebih nyaman di konten kreator sih sebenarnya. Konten kreator sama main film mungkin Nio Jibi mah. Tapi kalau untuk MC rasanya alun bana lah gitu. Karena Jibi tahu untuk jadi MC di mana abang mungkin tahu kan, abang kan MC kok. Jadi kayak MC yang lebih profesional ada gitu. Silahkan ke MC yang lebih profesional dulu. Tapi kalau konteksnya emang hanya mengundang Jibi sebagai seorang Jibi bukan sebagai seorang MC ya Jibi Nio gitu. Tapi pasti saja itu akan lebih pas ketika seorang GB diundang untuk membantu membawakan acara dengan stylenya GB. Karena GB kan lebih terkenal dengan konten kreator. Iya. Dan selama kok mereka hanya lihat media sosial. Ketika muncul itu menjadi nilai jual tersendiri pasti. Ada nilai tambahannya bang. Iya. Iya. Tapi Jibi lebih suka juga kalau emang jadi MC ada MC lainnya mengawanan gitu bang. Iya. Ya artinya jangan ditolak rezeki lah. Nah itu konteks utamanya ya sih. Nah, minta pesan terakhir lah untuk kawan-kawan dia Pesan terakhir bang. Kau gak jamin bosan. Awak lu sudah ya bang. Iya. Babinya lu lagi kan. Maksudnya ada nggak sampean aja kau kan nggak ingin kan konten kreator di Sumbar kok hanya orang-orang ikut saja pasti Iya. awak nih berkembang ada Betul, adik-adik betul. nanya. Betul. Apa kunci syarat untuk menjadi konten kreator agar mereka punya semangat loh? Pasti semua anak-anak muda kini dari 10 pasti adalah 6 orang ingin jadi konten kreator. Pertama, kalau emang pengen jadi konten kreator, cari konten yang berbeda. Jangan rata-rata orang Indonesia kan latah bang, latah dalam Meniru artian gitu. meniru. Misalnya nampak dari misalnya Manggaleh ya bang ya, nampak orang jual es krim yang viral dulu apa bang? Milo es krim es kepal Milo. Es kepal Milo tuh orang latah buat kan. Gitu aja di dunia konten. Kadang orang latah nampak konten itu viral lah, nyebuek lo kayak gitu. Boleh mengikuti yang viral cuman dengan gaya seorang. Yang penting berbeda Boleh gitu. terinspirasi jangan lain tapi bentuknya berbeda lah. Bentuknya berbeda. Jadi cari market yang alunado gitu. Kayak kalau misalnya kalian pengen jadi food vlogger, boleh silahkan tapi beda dari yang lain. Kayak Dalip jadi food vlogger, Dalip punya ciri khas orang. Kalian kalau pengen jadi food vlogger, buat ciri khas orang loh, jangan disamuan loh. Boleh temanya sama. Yang penting berbeda. Kayak Tan Boy Kun lah bang. Kalau bang pernah dengar Tan Boy Kun, Tan Boy Kun. dari ceritanya mengecean bahwa Inyo membuat video itu pertama kali ketika orang lain ndak do membuat video yang modenya Ya, gitu. ya. Jadi Inyo yang pertama mencetus. Nah, kebetulan Jibi kayak gitu loh bang yang di IO tuh. Karena di Minang khususnya di Sumbar Alunado yang buat IO tuh, Alunado yang buat konten komedi informatif, Jibi masuk di situ. Jadi saran Jibi kepada kawan-kawan yang emang pengen terjun ke dunia konten kreator,
Bue karakter yang berbeda, Bue peluang gaya yang berbeda. Dan menurut Jibi masih banyak bang yang kosong. Kayak di Sumbar Alunado apa namanya make up vlogger. Make up vlogger. Make up vlogger banyak jenis konten kreator lain bang. Yang sebetulnya masih bisa diolah. Masih bisa, masih tibonya yang famousnya masih sakete lah bang. Intinya sebetulnya kalau ingin jadi konten kreator, Anda tidak boleh tidak kreatif, harus kreatif. Kan? Harus kreatif. Kalau ada keinginan tapi ada kreatif nggak bisa juga. Nggak bisa, konsisten cek lah bang. Konsisten salah dan bisa manage kejenuhan yang diri. Betul. Tapi sebenarnya pembicaraan kalau saya tapi ada pertanyaan yang bertanya balik. Masalah jargon IO2 itu konsepnya itu memang nakal, centil atau Mbak Asi sebab tatapannya penuh dengan kenakalan bantu orang Cimeeh lain pula. Sebetulnya konsepnya seperti apa? Memang Cimeeh di sini atau Mbak Asi gitu. Sebenarnya itu emang random mana bang, acak saya pengen Jibi waktu itu. Jadi kayak tapi sadar nggak setelah saya lihat video itu kok matuku terlalu nakal. oh sadar bang. Pernah? Pas ngedit pun ada mual lah do. Awak Tapi yang mual tuh menjadi khas. yang jadi ciri khas gitu bang. Jadi kayak awalnya Jibi pengen kan ada dalam satu frame tuh ada tiga orang Jibi di dalamnya tuh bang. 3 gambar Jibi yang joget-joget. Iya. Jadi pangana Jibi itu tuh rencananya menggambarkan ekspresi. Jadi cie ekspresinya datar, cie ekspresinya senyum, cie ekspresinya berang atau sedih gitu. Jadi kayak di openingnya tuh menggambarkan bahwa IO2 tuh berisi komedi informatif yang informasinya tuh beragam. Bisa jadi ceria, bisa jadi sedih informasinya. Rencananya kayak itu. Cuman wah aku hasilnya begitu beda gitu. Ya udahlah sekalian selo cibo selo gitu. Sana. Tapi sebelum akhiri coba stik lu jargon ta. Asik. Apa coba? Joget yang bang. Iya, coba lah. Coba. Oh iya, ikut cek bang sebelum jadi mungkin orang-orang nggak tahu opening tuh adalah instrumennya dari lagu Billie Eilish. Kalau bang tahu Billie Eilish yang Bad Guy. Jadi itu instrumen yang versi Arabnya. Jibi jadian lagu opening Jibi. Itu. Sangat kreatif. Coba terakhir saya omongnya caliak. Ambo live sana. Kau beruntung bagi ambo bisa live mencaliak jargon yang sebetulnya pada ambo meloyo sana. Oke. Plastik. Ini plastik. Tolong tenong cek. Waduh, jadi malu saya. Opening saya. Oke, misalnya podcast apa pot bungo. Jibi ada di pot bungo. Iyo tuh. Ting. Tak berani full. Keren. Terima kasih banyak Jibi hadir di Pot Bungo. Thank you, Mudah-mudahan kau bisa kembali, Bang. menginspirasi anak-anak muda Wak. Amin. Banyak sebetulnya ya kalau Dunsana ingin berbuat lebih itu tergantung ke diri seorang dan paling penting itu harus kreatif. Setelah tunggu dulu. IG-nya apa? Jibi Jip. Jibi Jip. TikTok-nya TikTok, YouTube, IG, Jibi Jip sama. semua. Lah jangan lupa follow sana ya. Iya, betul. Nah, sana Jibi Lamasa di Pot Bungo kita tunggu yang inspiratif lainnya anak muda. Iya tuh. Cik 2 3. Lah, habis anak. Lah. No, lebih.